Halo, selamat pagi. Silakan diambil buku SPS IPA-nya halaman 59. Baik, sudah pukul 10.30 ya. Kita harus disiplin. Oke. Good morning Melisa. Good morning Ferdinand. Good morning Hani. Good morning Seona Alicia. Good morning Felisa Nasution. Good morning Jeffran Oliver. Good morning Arleta. Good morning Justin. Good morning Siva Aska. Good morning Alvaro Pradipta. Good morning Giselle. Oke ya, sudah pukul 10:31 ya. Silakan dibuka buku SPS IPA halaman 59. Topiknya adalah manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan. Ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Miss mulai saja ya. Hari ini Rabu 3 Maret 2021. Ya kan? Topiknya adalah manfaat tumbuhan. Tumbuhan yang menguntungkan dan tumbuhan yang merugikan. Iya. Oke. Nah, sekarang baca dulu dong keterangannya dari buku SPS kamu, Alvaro Pradipta. Alvaro Pradipta. Silakan dibaca. Tumbuhan yang menguntungkan. Bisa, Alvaro? Halo, selamat pagi. Ya, silakan. Tumbuhan yang menguntungkan. Suaranya kuat sedikit bisa? Kuat sedikit bisa suaranya? Kita ulangin. Tumbuhan yang menguntungkan. Bahasa yang agak kuat sedikit biar jelas ya. Tumbuhan yang menguntungkan. Oke. Tumbuhan juga dapat menguntungkan manusia. Tumbuhan digunakan sebagai bahan makanan. Misalnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Oke. Tumbuhan juga berguna sebagai penyedap rasa makanan. Misalnya cabai, lada, bawang merah, dan bawang putih. Lanjut, buah-buahan. Sayuran mengandung banyak vitamin yang berguna untuk kesehatan. Oke. Pohon besar dapat melindungi dari terik sinar matahari. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, dan kencur dapat digunakan untuk minuman nasional. Lanjut, tumbuhan berbunga menambah keindahan lingkungan. Iya, terima kasih ya Alvaro. Selanjutnya, Felicia Hutapea. Halo, selamat pagi. Felicia. Yes, Miss. Ya.
Felicia, coba dulu baca yang semangat. Yang jelas. Jadi teman-temannya juga mendengarkan. Oke, kamu baca tumbuhan yang menguntungkan dari halaman 59 sampai halaman 60, bisa? Saya. Oke, silakan baca. Tumbuhan yang menguntungkan. Tumbuhan juga dapat menguntungkan manusia. Tumbuhan digunakan sebagai bahan makanan, misalnya buah-buahan dan sayuran. Tumbuhan juga berguna sebagai penyedap rasa makanan, misalnya cabai, lada, bawang merah, dan bawang putih. Buah-buahan, Buah-buahan dan sayur mayur mengandung banyak vitamin yang berguna untuk kesehatan. pohon, Pohon besar dapat melindungi dari teriknya sinar matahari. tumbuhan seperti jahe, kunyit, dan kencur dapat digunakan untuk minuman tradisional. tumbuhan berbunga, Tumbuhan berbunga menambah keindahan lingkungan. lanjut ke halaman 60. Tumbuhan juga, baca. Tumbuhan juga digunakan untuk membuat pakaian. Tumbuhan yang digunakan adalah kapas. Tumbuhan kapas menghasilkan buah yang mengandung serat kapas. Kapas dipintal menjadi benang. Benang kemudian ditenun menjadi kain. Kain dijahit menjadi pakaian. Oke. Kemudian alat musik. Alat musik juga ada yang dibuat dari tumbuhan. Misalnya seruling, kolintang, dan angklung. Tumbuhan yang digunakan untuk membuat alat musik, misalnya bambu. Oke, terima kasih ya. Baik, Miss ulangin ya. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan dari awal. Halaman 59 ya. Kita ulangin, Miss kasih penjelasannya. Halaman 59. Oke. Udah. Miss, kita mau belajar apa hari ini? Kita mau belajar mengenai manfaat tumbuhan. Jadi manfaat tumbuhan itu ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yang menguntungkan. Nah, apa sih manfaatnya? Yang pertama, sebelumnya kan kita sudah mendengarkan teman-temannya baca, ya kan? Nah, dia udah baca, kasih penjelasan. Ini sih manfaatnya menguntungkan. Nah ya, jadi tumbuhan yang menguntungkan tuh biasanya tuh kita manfaatkan untuk obat-obatan. Nah, biasanya obat-obatan herbal, ya kan? Pernah nggak dengar obatan herbal? Nah, itu dasarnya dari tumbuhan Siva, Jocelyn Otilia, Estella, Giselle Adalia. Iya, untuk obat-obatan P3K di rumah. Nah, misalnya jahe, kunyit, kencur itu bisa diolah menjadi jamu. Darel, siapa yang suka minum jamu? Karsten suka minum jamu nggak? Lionel? Siapa yang suka? Nah, jamu itu termasuk obat-obatan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, Sandra, Lionel. Nah, contoh saja lah Miss. Miss suka minum jamu, yaitu jamu yang namanya dari kunyit atau temulawak. Nah, untuk kesehatan tubuh kita supaya sehat intinya. Jadi nggak harus obat-obatan dari dokter, bisa dari tumbuhan. Jadi tumbuhan yang dapat kita manfaatkan biasanya berguna untuk apa? Obat-obatan, sebagai bahan makanan. Tahu ini nggak? Bumbu dapur. Nah, bumbu dapur itu kan dari tumbuhan.
misalnya lengkuas, ya kan? Nah, untuk bahan makanan juga bisa. Oke, itulah manfaatnya. Banyak manfaatnya, banyak ya. Tumbuhan juga dapat menguntungkan manusia. Nah, tumbuhan digunakan sebagai bahan makanan. Contohnya apa? Buah-buahan dan sayuran. Kamu kan tiap hari makan sayuran kan? Makan sayur kan, Anita, Marcelo, Elsan, David? Benar nggak? Iya, jadi kita bisa olah itu tumbuhan sebagai bahan makanan kita, 4 sehat 5 sempurna. Tumbuhan juga berguna sebagai penyedap rasa makanan. Kamu kalau di dapur lihat mamanya masak nggak, Melody, Hansen? Lihat kan, nah mama masaknya pakai apa? Pakai cabai, Theo, Raymond, pakai lada mamanya masak kan? Pakai bawang merah, dan bawang putih. Mah, saya suka pedas. Begitu. Jadi tumbuhan itu sebagai penyedap rasa makanan, Marcelo, Feby, Margaret. Ya kan? Ini saya nggak suka pedas. Ya, jangan kasih cabai. Tapi sudah tahu ya, tumbuhan berfungsi atau berguna untuk apa? Sebagai penyedap rasa makanan bisa, sebagai bahan makanan bisa. Tuh lihat, ini adalah sayur dan buah. Nah, setiap hari kita makan ini kan, Marcelo, Jessica Kera, iya kan? Evelyn Gracia, Kak Velasco. Iya, karena apa? Karena mengandung banyak vitamin. Baik untuk kesehatan. Kira-kira sudah mengerti, Feby? Priscilla Jevanya, sudah paham? Priscilla Jevanya? Oke, ini lanjut kembali. Nah, ini dia Priscilla, Feby, lihat coba ini. Ini bisa kasih tambah lagi gambarnya, jadi supaya tahu. Jadi tumbuhan itu bermanfaat untuk sebagai bahan makanan kita. Kenapa? Banyak mengandung vitamin yang berguna untuk kesehatan. Oke, seperti ini. Disulangin ya, karena ada sebagian siswa yang agak gelap gambarnya, jadi disulangin. Oke, sudah bisa lihat? Buah dan sayuran mengandung banyak vitamin yang berguna untuk apa, Priscilla, Melvina? Kesehatan. Jadi baik untuk kesehatan kita. Nah, selain itu, tumbuhan juga dapat melindungi kita dari teriknya sinar matahari. Jadi kalau ada pohon-pohon di rumah, bisa teduh rumah kita, ya kan? Apalagi musim kemarau. Tidak terlalu gersang rumah kita, diseduhkan dengan si pohon-pohon ini. Jadi nyaman rumah kita ya, dan segar udaranya. Banyak pohon-pohon atau banyak bunga-bunga di halaman kita. Nah, oke, banyak manfaatnya. Selain itu, tumbuhan tadi katanya tadi apa? Dapat digunakan untuk obat-obatan tradisional. Nah, ini dia. Ini namanya jamu. Nah, Miss biasa suka minum ini untuk kesehatan loh. Ada juga anak-anak, ada jamu anak-anak. Bagus ini, serius. Nah, jadi kita bebas dari penyakit boleh. Tumbuhan seperti jahe ini kunyit ya. Oh ini kencur, sorry, ini kencur. Jahe, kunyit, kencur ini berguna untuk minuman tradisional, ya, herbal. Jangankan minum jamu, mamanya bisa masak pakai jahe, pakai kunyit kan? Benar nggak Priscilla, Selvina? Mama suka masak pakai bumbu kan, bumbu rempah-rempah di dapur. Nah, ini yang diambil. Tumbuhan yang berguna ini bisa untuk bumbu dapur, bisa untuk minuman tradisional namanya jamu. Nah, ini jahe ya, ini jahe, ini kunyit ya. Ini baik ini untuk tubuh kita, untuk kesehatan. Kemudian, tumbuhan juga menambah keindahan lingkungan. Jadi banyak sih keuntungan untuk kita, ya kan? Manfaatnya banyak tumbuhan. Bisa dia untuk mempercantik lingkungan. Misalnya ada mamanya yang hobi mengkoleksi bunga di rumah. Ada warna merah, warna putih, ya kan? Nah, menambah keindahan halaman rumah, kata mamanya. Jadi mamanya hobi, ya. Merawat lingkungan dengan cara mengoleksi bunga yang indah-indah supaya cantik rumahnya, begitu ya. Tapi memang benar kan, rumahnya cantik kan, tambah asri, ya.
Oke? Nah, itulah sebagian kecil dari manfaat tumbuhan. Yang pertama saya ulangin ya. Untuk sebagai bahan makanan kita. Yang kedua, sebagai penyedap rasa makanan. Yang ketiga, yang ketiga nih kita mau bahas. Apa manfaat tumbuhan lainnya? Untuk membuat baju. Nah, sekarang misalnya, Anita pakai baju warna apa? Barita pakai baju warna apa? Aundri pakai baju warna apa? Felix pakai baju warna apa? Nah, baju yang kamu pakai itu siswa, itu bahan bakunya itu dari tumbuhan loh, Nelvina, Anita, Feby, Priscilla. Nah, bukan langsung jadi Feby, Priscilla. Jadi baju Priscilla itu bahan bakunya dari mana? Dari tumbuhan. Kenapa? Tumbuhan bisa digunakan untuk membuat pakaian. Mau tahu? Mau tahu nggak cara pembuatannya? Nah, dengarkan dulu ya. Tumbuhan yang digunakan adalah kapas. Tahu nggak pohon kapas yang mana? Mimis kasih tahu ya. Ada di buku kamu di halaman 60. Nah, ada itu gambarnya. Coba lihat. Oke, sudah dilihat belum? Sudah kan? Nah, lihat itu. Itulah namanya tumbuhan kapas. Jadi, si tumbuhan kapas ini menghasilkan buah yang mengandung serat kapas. Jadi si serat kapas inilah diolah, diproduksi menjadi baju cantik. Nah ya, punya nggak baju cantik di rumah? Punya dong, Miss, banyak. Nah, kamu harus tahu baju koleksi kamu yang cantik-cantik itu bahan bakunya adalah serat kapas. Seperti ini penampakannya. Benar nggak, Evelyn Grace? Benar nggak? Iya. Jadi baju sekolah juga, Miss, benar. Baju sekolah, apalagi ya, celana itu dari kapas bahan bakunya. Sudah tahu pohon kapas? Nah, jadi pohon kapas ini menghasilkan serat kapas. Si serat inilah nanti diolah menjadi benang. Oke? Sudah tahu nggak baju kamu itu berasal dari mana? Kosta, Evelyn Grace, Nelvina, Priscilla, Bari, Anita. Sudah tahu nggak? Sudah kan? Sudah paham sampai di sini kan? Jadi tumbuhan itu bisa diolah menjadi pakaian loh. Pintar, sudah tahu kan? Sudah Miss kasih lihat kan gambarnya? Ini beginilah tumbuhan kapas, oke? Nah, katanya lagi begini. Kapas itu dipintal menjadi benang. Punya benang di rumah? Benang jahit. Nah, mamanya sering punya tuh disimpan di lemari. Kalau misalnya ada baju yang sobek sedikit bisa dijahit pakai benang. Punya benang nggak di rumah? Benang seperti ini gambarnya. Nah, ini benang ya. Jadi katanya begini, kapas dipintal menjadi benang. Benang kemudian ditenun menjadi kain. Nah, kain dijahit menjadi baju. Oke, itu ada prosesnya sayang. Bukan disulap ya, tapi pakai proses. Nah, ini dia. Bahan dasarnya si kapas. Hasilnya dulu benang dipintal menjadi si benang. Nah, ya, warna-warni seperti ini. Tuh, ada produksinya. Namanya dipintal. Inilah dia. Jadi si serat kapas itu dipintal menjadi benang. Benang dulu ya, benang. Sesudah menjadi benang, disulap lagi menjadi siapa? Si kain. Tuh, kain. Nah, namanya nanti beli baju kain di mall ya, per meter. Nah, kain ini nanti dijahit menjadi baju cantik. Ya kan? Nah, dari benang menjadi kain. Seperti ini hasilnya. Dari tumbuhan kapas. Luar biasa ya tumbuhan ini kan. Oke. Sudah tahu kan manfaat tumbuhan? Iya, ini kan kain yang kamu lihat-lihat di mall-mall itu seperti ini. Bukan langsung jadi kain ya. Diolah dulu dari produksinya. Nah, setelah kain dijahit menjadi cantik bajunya. Nah, baru kita pakai, baru kita beli di toko. Oke, coba lihat produksinya yang digambar kamu juga ada tuh yang di buku. Ada nggak yang seperti ini? Dikasih petanya.
Pertama-tama dari kapas, tumbuhan kapas itu ya kan diambil, setelah dipanen diambil kan, diolah menjadi siapa? Si benang, dipintal. Nah, setelah itu menjadi kain, dapat benangnya hasilnya kain, kemudian dijahit sesuai dengan ukuran kita. Hasilnya apa? Menjadi pakaian atau baju yang kamu pakai Bari, yang kamu pakai Anita. Oke? Nah, ini prosesnya. Oke, prosesnya seperti ini. Sekarang yang baca Feby Margaret. Nah, mau tahu kan Feby? Halo Feby, baca ya. Proses pembuatan baju. Yuk, baca dulu yuk Feby. Feby. Pastikan dulu speakernya Feby. Ayo, Febinya nggak dengarkan, Miss ya. Halo Feby. Halo. Ya, Miss. Baca dulu ya. Yuk, proses pembuatan baju. Proses pembuatan baju. Proses pembuatan baju, sebuah baju memerlukan proses yang sangat panjang. Proses pembuatan baju dimulai dari metikan buah kapas sampai dengan penjahit. Kain menjadi baju. Tahapan yang harus dilalui dalam pembuatan baju ini diantaranya ada yang dinamakan proses pembuatan desain atau pola. Oke, thank you. Ya. Terima kasih ya Feby. Udah cukup ya. Jadi Miss sambung ya, Miss sambung. Dengarkan. Kapas diambil dari pohon kapas dan dijemur di bawah sinar matahari. Setelah beberapa hari kapas itu kering, ya kan? Baru biji kapas itu dipisahkan dengan seratnya. Nah, oke. Bisa lihat nggak ini? Kenapa gelap kameranya? Halo? Dilanjutkan ya. Nah, kegiatan selanjutnya adalah memintal serat kapas menjadi gulungan kapas. Pemintalan menggunakan alat pemintal yang meliputi proses penarikan serat kapas sedikit demi sedikit sambil Oke, ini ada gangguan jaringan. Miss ulangi kembali. Nah, dengarkan ya. Oke, Miss ulang dari sini ya. Pemintalan menggunakan alat pemintal yang meliputi proses penarikan serat kapas sedikit demi sedikit sambil diputar untuk memberikan ikatan antara serat hingga menjadi panjang tertentu sesuai kebutuhan. Kemudian digulung, ya, digulung. Selanjutnya, pembuatan benang. Nah, pembuatan benang kapas dimulai dengan membuka bola kapas atau gulungan. Biasanya, pemintalan dicampur dari berbagai serat dari bola kapas yang berbeda agar semua bola kapas tersebut bisa menyatu. Nah, akhirnya dibuatlah benang, ya, benang. Oke, proses tidak harus dilakukan hanya pada benang yang diperlukan berwarna, sedangkan untuk benang yang putih tidak perlu dicampur dengan air gitu ya maksudnya. Nah, sebelum masuk ke proses penenunan, benang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, benangnya itu dianyam hingga terbentuk anyaman kain. Oke, Stella, kita bisa menambahkan benang buatan ke dalam kain katun sehingga menghasilkan jenis kain katun yang berbeda kadar kapasnya. Setelah prosesnya selesai, hasilnya adalah kain. Nah, kain hasilnya. Setelah itu, barulah kita bikin pola. Pola apa? Pola untuk bikin baju ya. Misalnya gini, bentuk lengan, bentuk tubuhnya, bentuk lehernya namanya pola. Nah, kemudian dipotong, setelah itu dijahit. Hasilnya, jahitannya adalah baju yang siap pakai. Oke?
Sudah selesai deh bikin bajunya. Nah, jadi seperti ini, ada proses panjang ya. Ada proses panjang membuat baju atau pakaian. Bisa dimengerti Melisya, Ferdinand? Iya. Oke. Ada juga alat-alat musik yang berasal dari tumbuhan. Jadi tumbuhan itu nggak harus untuk makanan, juga dipakai atau dimanfaatkan untuk alat musik. Nah, hebat ya tumbuhan ini ya. Apa itu alat musiknya, Miss? Alat musiknya dari seruling, kolintang, angklung. Ini dari tumbuhan loh. Ya, dari bambu ya. Tumbuhannya dari bambu ini. Tumbuhan apa, Miss? Dari bambu. Ya, bambu. Nah, alat musiknya adalah seruling. Pernah nggak kamu praktek mainkan seruling di rumah? Ada nggak? Punya nggak seruling? Ada ya? Yang dari kayu tapi ya. Nah, dari pohon bambu ya. Jadi, tumbuhan yang digunakan untuk membuat alat musik misalnya bambu. Nih, pohon bambunya bisa diubah atau dibuat menjadi alat musik seruling. Kemudian kolintang. Pernah nggak waktu TK memainkan ini? Kolintang yang dipukul-pukul itu, yang bunyi-bunyi. Nah, seperti ini Teona, Jovan. Kolintang namanya. Iya, kalau mau lebih jelas seperti ini. Nah, kolintang. Ini ada alat pemukulnya. Ting, 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 ting. Seperti itu. Seperti gambar ini. Nah, lihat. Kan dipukul kan? Terus dia mengeluarkan suara atau bunyi. Sudah tahu nggak? Kemudian alat musik angklung itu kayak digoyang ya, seperti ini. Nah, digoyang terus dia bunyinya seperti apa tuh, Miss? Kurang jelas juga ya. Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do ini, ya. Ini dari tumbuhan bambu loh, Siva Aska. Jadi tumbuhan itu nggak harus kita jadikan bahan bumbu dapur atau untuk baju, dia juga untuk alat musik. Namanya angklung. Oke? Angklung itu dari pohon bambu. Sudah dimengerti? Sudah ya? Mudah kok ini pelajaran. Inilah pohon bambu. Ada nggak pohon bambu kamu di rumah atau tempat nenek, tempat saudara gitu? Pernah lihat pohon bambu seperti ini? Kalau orang yang pengrajin pasti bisa membuat alat musik dari bambu. Atau ini seruling. Oke, lanjut halaman 61. Yang baca itu adalah Felisa Nasution. Yuk, Felisa Nasution, silakan. Felisa Nasution. 4. Tumbuhan yang merugikan. Tumbuhan yang merugikan manusia disebut gulma. Salah satu contohnya adalah tali putri. Tali putri hidup menumpang pada tumbuhan lain. Tali putri menyerap makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya. Akibatnya, tumbuhan yang ditumpanginya menjadi layu. Beberapa tumbuhan ada yang beracun. Jika termakan atau tersentuh, bisa membuat kita sakit. Iya, terima kasih Felisa Nasution. Terima kasih ya sayang ya. Oke, Miss ulangin ya. Miss, ternyata ada Miss tumbuhan yang merugikan. Ada Jeffren. Mau tahu nggak tumbuhan yang merugikan? Mau tahu? Nah, jadi ada yang menguntungkan, ada yang merugikan si Pak Aska. Nah, nggak harus semua menguntungkan. Ternyata ada yang merugikan. Apa saja itu? Tumbuhan yang merugikan manusia disebut apa? Gulma. Ingat ya, tumbuhan yang merugikan manusia adalah gulma. Jadi gulma ini contohnya tali putri. Nah ya, gulma yang merugikan adalah namanya contohnya tali putri. Kenapa tumbuhan tali putri, Miss? Ini gambarnya. Nah, bukan putri gitu ya. Namanya kenapa putri, Miss? Nanti dicari deh kisahnya ya. Nah, pokoknya namanya tali putri. Dia bertali-tali. Terus mungkin Miss nggak tahu kenapa ada putrinya. Nah ya. Tapi yang jelasnya begini ya. Dengarkan dulu. Ini penting. Nah, penting ini ya. Tali putri ini ya, tali putri ini hidupnya menumpang pada tumbuhan lain. Dengarkan,
Tali putri ini hidupnya menumpang dengan tumbuhan lain. Ini yang warna kuning tali putri, sesuai dengan buku kamu. Kenapa, Miss? Karena dia sifatnya menyerap makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya. Nih, dia mengambil ya nutrisi ya atau sari-sari makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya. Ngerti? Nah, apa akibatnya? Tumbuhan yang ditumpanginya itu lama-kelamaan akan menjadi layu dan mati. Namanya kan tadi sudah gulma. Ya kan? Sudah gulma kan? Berarti dia merugikan. Paham si Faska? Saya ulangin ya. Tali putri hidupnya menumpang pada tumbuhan lain. Ya, dia suka sekali menyerap makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya, menyerap nutrisi. Udah? Akibatnya apa? Tumbuhan tersebut yang ditumpangi si tali putri ini lama-kelamaan akan menjadi layu dan mati. Itulah namanya si gulma, merugikan, ya kan? Akhirnya apa? Nih seperti ini. Jadi tali putri itu gulma, merugikan tumbuhan lain. Dia udah numpang parasit, diambil lagi nutrisi dari si tumbuhan yang ditumpanginya. Ini gambarnya. Oke, sudah dimengerti sedikit-sedikit? Sudah ya. Nah, sebagian juga ada tumbuhan yang beracun. Jika kita sentuh atau kulit kita terluka jika kena durinya. Nah, bahaya juga ya, Miss. Hati-hati, ada danger tumbuhannya ya. Nah, oke. Tanaman keladi tidak boleh dimakan karena bisa membuatmu sakit. Tapi yang di darat keladinya sayang, yang seperti ini daunnya. Katanya sih beracun. Nah, ya. Ini beracun ini, gambar seperti ini. Ini namanya tumbuhan keladi. Konon katanya tidak boleh dimakan karena nanti kita kalau makan konsumsi tumbuhan ini bisa sakit. Nah, mungkin beracun terjadi. Oke, Justin sudah tahu ya. Kemudian lagi beritanya tanaman jelatang bisa menyebabkan kulit kamu gatal-gatal. Memang iya, kalau kamu sentuh daunnya bisa merah kulit kamu, Gisel. Alvaro Pradipta, Daryl, Jasmine, merah kulitnya gatal. Jadi harus kita tawarkan. Nah, ya ditawarkan, ada obat penawarnya supaya menghilangkan pengaruh gatal dari tumbuhan jelatang, ya, yang dapat menyebabkan kulit kamu gatal-gatal. Kemudian ada lagi tanaman bunga mawar, ya. Bunga mawar, tapi jangan salah, batangnya berduri. Jadi harus hati-hatilah menyentuh si mawar tadi. Cantik, wangi, harum, tapi sayang, durinya tajam. Miss, kenapa ada durinya, Miss? Memang begitu kondisinya, ya. Batangnya berduri. Jadi harus teliti saat menyentuh tumbuhan mawar atau bunga mawar. Nanti kamu bisa luka jarinya. Nah ya, nih durinya seperti ini loh. Lihat, Alice, Marcelo, David, Raima, sudah lihat nggak? Miss pernah karena tidak hati-hati Elson, Felicia Evania, Miss sentuh bunga mawar, kan cantik ceritanya, ya kan? Miss sentuh karena Miss nggak tahu di bawahnya itu batangnya berduri. Akhirnya jari Miss terluka, tergores. Berdarah dong pastinya dilihat durinya. Akibat tidak hati-hati. Nah, ya. Karena nggak semua tanaman itu bisa mulus batangnya. Ada juga tangkai seperti ini mawar nih berduri. Serius. Nah, jadi saran Miss hati-hati ya pada saat menyentuh tanaman mawar karena batangnya berduri atau tangkainya berduri. Oke, Fabrizio Hansen. Inilah tanaman yang merugikan kita. Nah, jadi harus waspada. Oke, ini sudah ya. Tali putri ini adalah gulma. Gulma itu adalah tumbuhan yang merugikan. Kenapa? Dia menumpang di tanaman lain. Akibatnya apa? Tanaman lain akan menjadi layu atau mati. Karena tali putri ini mengambil nutrisi atau sumber makanan dari tumbuhan tersebut.
Ya, inilah dia namanya tanaman tali putri atau gulma. Oke, yang warna kuning-kuning ini. Nah, coba ambil buku SPS kamu, ambil pensil, buka halaman 62. Masih ada waktu ini ya. Ada nggak tabel tanaman di sekitarku? Tanaman di sekitarku. Tulis kegunaan tanaman ya di lingkungan tempat tinggal kamu yang mudah-mudah saja. Oke? Apa namanya dan apa kegunaannya? Ya, sepengetahuan kamu saja, yang mudah-mudah saja. Kebetulan ini sudah mengamati. Nah, ya, boleh kamu punya yang begini, boleh kamu punya jawaban lain. Ya, tergantung halaman kita, ya kan? Kebetulan Miss di rumah ada namanya daun sirih, ya. Jadi Miss tulislah nama tanamannya daun sirih, oke? Apa kegunaannya? Banyak loh kegunaannya. Berguna untuk mencegah bau mulut serta menjaga kesehatan gigi dan gusi. Emang iya, benar ini, bagus ini daun sirih. Inilah kegunaan daun sirih. Oke, Kosta sudah tahu. Jadi Miss tulis karena di rumah Miss ada daun sirih. Nah, kemudian ada lagi tanaman Miss, tanaman lidah buaya. Sama tanaman lidah buaya ini berguna untuk menyembuhkan berbagai jenis luka, termasuk luka bakar. Ngeri ya. Nah, jadi nggak boleh main api sayang. Nah, jadi ada apa Miss bilangnya? Tetangga Miss. Nah, jadi ada jarinya terluka, cepat-cepatlah dioleskan lidah buaya. Bisa menutup luka. Oke? Nah, seperti itu. Kemudian tumbuhan serai, tahu serai ini bisa untuk bumbu dapur ini. Namanya tahu ini bumbu dapur. Serai apa kegunaannya? Untuk menangkal serangan nyamuk. Nah, di rumah banyak nyamuk nggak? Pakai serai yang sayang di apa?